Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 8 PAI. Kita akan mendiskusikan resume kita masing-masing. Ya, bisa dimulai dari yang pertama. Dari hasil diskusi kelompok 8 dari judul jurnal Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam, aku ngeresum tentang konteks yang diambil ada 3 hal: akidah, ibadah, huluk moral, dan pranata sosial. Secara formal, Islam lahir sejak Nabi Muhammad diutus untuk menjadi nabi dengan wahyu pertama yang diterima pada 612 Masehi. Pada saat usia 41 tahun, dan secara historis Islam termasuk agama termuda. Untuk poin yang pertama, Islam tidak lahir dalam kevakuman agama, tradisi, dan kebudayaan. Untuk dapat mempelajari mengapa Islam tidak lahir dalam kevakuman agama, diperlukan pendekatan sejarah. Maksudnya, kita harus melihat kembali agama-agama yang hidup di lingkungan sebelum kelahiran Islam dan perkembangannya sebagai living tradition atau tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang B, pendekatan fenomenologi maksudnya memahami lebih jauh berbagai fenomena yang terjadi. Dua hal ini dilakukan tanpa adanya ikatan keyakinan bahwa fenomena keagamaan sebelum Islam adalah sesat, sehingga disebut era jahiliyah atau zaman kebodohan. Istilah jahiliyah menjadi pandangan yang membentuk pemahaman umat Islam pada saat ini tentang masa pra-Islam atau zaman sebelum Islam. Pendekatan fenomenologi bertitik pangkal atau mendasar bahwa Islam tidak lahir pada era kevakuman. Maksudnya adalah kelahiran Islam sudah pasti memiliki konteks sejarah, kondisi sosial kultural dengan kepercayaan dan praktek-prakteknya. Islam secara teologis merupakan kelanjutan dari monoteisme Ibrahim, lalu menjadi paganisme Arab, serta Yudeo-Kristen yang dalam perkembangannya juga memang mengalami perubahan. Kami menegaskan bahwa Islam merupakan produk dari proses belajar sosial yang panjang. Sementara Goldziher menilai Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang cerdas, sehingga mampu mentransformasikan ide-ide terdahulu menjadi suatu sistem tertentu. Sedangkan Watt menyebutkan bahwa memang terjadi kontinuitas intelektual dari Yahudi Kristen dalam tradisi Islam. Sudah. Oke, lanjut. Buat poin pertama ada sanggahan nggak tuh? Apakah ada sanggahan untuk poin pertama, teman-teman? Aku, Nafis. Oke, yang untuk poin pertama aku ada sanggahan, yaitu yang disampaikan tadi oleh Goldziher menilai Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang cerdas sehingga mampu mentransformasikan ide-ide terdahulu menjadi suatu sistem tertentu. Itu kayak apa ya, kayak kurang gimana gitu sebagai kita umat Islam yang umat Nabi Muhammad. Kalau mendengar pendapat Goldziher ini agak gimana tuh, mending nanti kalau pas ditulis itu nggak usah dimasukkan. Ya, sama yang istilah jahiliyah menjadi pandangan yang membentuk pemahaman umat Islam ini nggak usah ditulis kali ya. Soalnya kan kita kalau yang itu ya, nggak apa-apa sih menurutku. Soalnya kan Islam memperbaiki nilai-nilai dari jahiliyah itu kan. Terus yang nanti di poinku nanti ada penjelasannya buat era-era jahiliyah dan hukum-hukumnya. Jadi nanti oke. nyambung. Jadi gitu.
Ya, ditulis saja, dimasukkan aja. Oke, poin kedua. Oke, untuk poin kedua yaitu unsur-unsur luar dalam Islam, yaitu unsur-unsur agama atau tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang satu adalah akidah atau keyakinan, lalu ibadah atau ritus, dan khuluk atau moral dan perilaku dalam kehidupan sosial. Lalu yang pertama, unsur keyakinan. Islam adalah agama yang mengajarkan monoteisme atau mengesahkan Tuhan, yaitu umat Islam harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Monoteisme merupakan bentuk agama tertua Semit dengan menuhankan, yaitu El sebagai satu-satunya Tuhan. Lalu sifat-sifat Tuhan kemudian termanifestasi dalam astral. Tuhan bintang, lalu ada Tuhan atmosferik, sehingga melahirkan paganisme, yaitu dewa-dewa dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ritus-ritus. Islam datang dengan membersihkan segala unsur paganisme. Ritus-ritus sebelumnya yaitu ibadah haji yang mereka masih memakai berhala-berhala, patung di Safa dan Marwa, dan modifikasi dengan memasukkan beberapa event penting yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail, karena ritus-ritus sudah ada walaupun tidak sama persis. Lalu yang ketiga, moral dan peran tata sosial hukum. Usul fikih atau fikih menjadikan aturan hukum dan moral yang berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum. Lalu muncullah Al-Quran dan hadis yang membuat perbedaan pendapat muncul bahwa hukum tertentu pada agama sebelumnya ternyata masih berlaku untuk umat Islam, terutama untuk Bani Israel ya. Dan hukum-hukum ini ada ketetapan yang dirubah dan ada hukum yang sama sekali baru. Jadi ada yang dirubah, ada yang benar-benar baru. Karena itu yang penting sebagai sesuatu yang baru dalam Islam adalah formulasinya sebagai suatu sistem ajaran yang bahan, materi, ajaran, dan model sudah dimodifikasi. Karena Islam hadir terutama sebagai penyempurna dari berbagai kekurangan yang ada pada agama-agama sebelumnya. Sekian, apakah ada sanggahan atau apa? Aku. Ini kalau menurut aku udah bagus sih poin-poinnya, kayak udah bagus gitu, terus juga dijelasin, jadinya kita tahu yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Tapi aku mau ngebenerin ininya aja sih, kayak penulisannya. Kan ini kan udah dibagi menjadi 3 kelompok, akidah atau keyakinan, ibadah atau ritus, dan huluk, moral dan perilaku. Jadi menurut aku kayak abis kita akidah langsung dijelasin aja kayak keyakinan tuh apa, terus ibadah itu apa, huluk apa, jangan dipisah gitu. Ya. Jadi biar bacanya kayak langsung jelas gitu. Nah itu aja sih. Oke, apakah ada yang lain? Nggak ada? Baik, sekian. Lalu untuk selanjutnya. Untuk poin yang ketiga, suaraku dengarkan ya? Suaraku jelaskan? Jelas. Jelas kok. Untuk poin yang ketiga, unsur luar sebagai bagian integral. Islam sangat apresiatif terhadap doktrin yang ada dari agama sebelumnya, sehingga membuat S.H. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ini adalah keistimewaan dari agama Islam. Hal ini juga semakin diperkuat oleh adanya visi Islam yang jelas. Visi tersebut ialah misi manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi ini. Dan untuk menggapai misi itu, manusia diberi akal dan tuntunan berupa agama Islam. Agama Islam berprinsip satu kesatuan dari segala dimensi, baik dari dunia akhirat, jiwa raga, individu, dan sosial. Unsur dari luar diakomodir sebagai unsur integral
gagal yang menyebabkan Islam memiliki banyak ruang tersisa untuk unsur-unsur lainnya selama tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Nah, itu aja. Ada sanggahannya apa gimana? Udah itu aja. Dengar kan? Dengar kok. Bentar. Ini nggak ada sanggahan, berarti lanjut. Lanjut ya? Atau Lanjut ada yang kurang dulu apa aja. gimana? Lanjut ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ya. Yang keempat, dalam jurnal itu adalah otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Poin yang udah aku catat itu adalah bahwa proses masuknya unsur-unsur luar yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis bukan berdasar hasil belajar Nabi Muhammad terhadap masyarakat terpelajar Arab kala itu. Semua itu merupakan kewenangan Allah berdasarkan pada pertimbangan 1. Al-Quran bukan karya Muhammad, sehingga ajaran luar yang masuk bukan atas rekayasanya. 2. Al-Quran menyatakan bahwa segala perilaku dan sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan doktrin agama tidak lepas dari kendali Allah. Dari kajian lebih jauh tentang agama pra-Islam, tampak lebih jelas apresiasi yang ditunjukkan Islam. Hal itu bisa dikelompokkan menjadi 4 bentuk. 1. Apresiasi duplikatif, yaitu dengan mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam sebagaimana adanya tanpa perubahan. Misalnya, adopsi hukum rajam dari Yahudi. 2. Apresiasi modifikatif, yaitu mengambil unsur-unsur luar dengan modifikasi tertentu seperti pelaksanaan ibadah haji dari tradisi keagamaan Arab. 3. Apresiasi purifikatif dengan mengambil unsur luar dan memurnikannya sebagai ajaran aslinya seperti pelaksanaan sa'i tanpa berhala di Safa dan Marwah, serta ziarah kubur untuk mendoakan leluhur bukan memujanya. 4. Apresiasi negatif dengan menolak ajaran tertentu karena dianggap menyesatkan, seperti pengharaman makanan tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya serta upacara paganisme. Udah segitu aja. Ada sanggahan? Kalau dari aku sih enggak, ini udah pas sih menurutku. Udah kasih ilmu banget. Gak tau kalau yang lainnya. Aku bukan sanggahan sih, kayak ngasih apa? Kayak ngasih pendapat gitu. Jadi kayak berarti ini dari awal, dari poin pertama sampai poin terakhir itu semuanya ada apa? Tersambung gitu, ada sangkut pautnya semua. Kayak yang pertama tadi yang siapa? Yang bentar. Islam tidak Islam lahir lahir. dari kevakuman agama, Nah, itu. tradisi. Nah, itu kan ada yang apa? Tentang Nabi Muhammad yang pendapat siapa tadi yang guys, siapa itu yang tentang Nabi Muhammad itu orang pintar kan, hanya orang pintar, tapi aslinya itu kan Nabi Muhammad itu yang pas di unsur terakhir ini, yaitu otoritas Tuhan dan apresiasi Islam, Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kan bukan karya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hanya apa, cuma menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan itu. Berarti kan isi resume kita kan udah jelas. Berarti cuma tinggal metode pengerjaan sama tujuan ya, tujuan penulisan. Ya. Ini metode yang digunakan bukannya kita baca terus dirangkum terus kita diskusi kayak gini. Metode pengerjaan. Metode pengerjaan. Iya.
Kalau tujuan penulisan? Kalau tujuannya sih masih Tujuan belum. penulisan untuk dapat mempelajari bagaimana Islam itu apa ya? Terbentuk. Zaman gimana? Mempelajari ini loh. Zaman sebelum Islam, doktrin pra-Islam. Itu nggak sih? Kayaknya ya deh. Kayak tujuannya tuh kita kayak biar kita tuh tahu kalau Islam tuh emang agama baru, tapi tuh dia tuh kayak sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, ya nggak sih? Penyempurna agama-agama sebelumnya. Kayaknya tujuan penulisannya itu sih. Ya itu aja. Pakai. Terus metode penulisannya siapa tadi yang nulis? Revita ya? Ya aku. Iya, boleh. Kita tolong Oh, iya. dibacakan. Metode penyusunan resume adalah ini merupakan sebuah resume yang disusun dengan metode membaca, kemudian dilanjut dengan merangkum poin-poin penting yang ada pada tiap submateri pada jurnal Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam yang berjudul Apresiasi terhadap Ritus dan Dasar-dasar Keyakinan yang ditulis oleh Ahmad Maimun dari Instika Sumeneb. Kalau dan kurang bisa ditambahkan. Maaf tadi apa? Kalian lupa bawa ikonnya ya? Ya nggak apa-apa, diperbaiki, ditambah-tambah juga nggak apa-apa. Ini dari yang aku tangkap sih. Kataku yang ini, yang metode penyusunan resume ini merupakan sebuah resume ininya jangan ini apa ya materi ini merupakan sebuah resume yang disusun dengan metode, ya nggak sih? Bahasanya kurang enak ya, kayak untuk di jurnal bahkan. Diganti resume aja langsung nggak apa-apa. Ini kan tadi aku spontan, diganti resume yang disusun dengan metode gitu aja langsung bisa. Oh, oke. Iya boleh. Terus ini mau nambahin apa lagi? Tadi tujuan udah ya? Tujuan udah. Tinggal nulis aja ya? Tinggal penyusunan. Iya, tinggal nyusun aja. Ya udah, berarti kita hasil diskusi kita itu tuh kita ambil poin-poin penting dari jurnal yang dikasihkan. Iya, benar. Ya, kayak gitu. Kita kan udah nyusun, berarti kita tinggal kita kan udah ambil poin-poin pentingnya, berarti sekarang kita tugasnya tinggal nyusun aja ya. Iya. Menulis aja di template itu. Oke, berarti kita sekarang nyusun, soalnya besok dikumpulin. Oke. Udah sekian ya diskusi kita. Oke, sekian. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Oke, makasih guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.